Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bersama tentang identifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Yang pertama, daftar isi. Identifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Identifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. A. Bentuk populer. Karya ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa populer. Bahasa populer yang dimaksud yaitu bahasa tersebut mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Dengan demikian, karya ilmiah bentuk populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian sederhana mengenai peristiwa kehidupan sehari-hari. Penulis bebas menggunakan bentuk penyajian, akan tetapi pada umumnya bentuk penyajiannya sederhana dan singkat. Bentuk penyajian karya ilmiah populer sering terdiri atas bagian awal, inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti. Bagian inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Sementara itu, bagian penutup berfungsi menutup karya ilmiah. Bagian penutup dapat berupa simpulan atau kritik dan saran. B. Bentuk semiformal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk semiformal meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. 2. Kata pengantar. 3. Daftar isi. 4. Pendahuluan. 5. Pembahasan. 6. Kesimpulan. 7. Daftar pustaka. Yang C. Bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal ada halaman sampul luar, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Sedangkan bagian utama meliputi 3, ada pendahuluan, isi, penutup. Yang A, ada pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang tema yang dibicarakan, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Maaf, itu B, isi, C, penutup. Yang B, isi. Isi berisi uraian lengkap dan terperinci tentang tema atau masalah yang diungkapkan. Pengembangan permasalahan ini didukung data agar memberi gambaran yang lebih jelas. Kemudian yang C, penutup. Bagian akhir karangan merupakan bagian penutup yang berisi pokok-pokok pikiran yang harus diingat pembaca. Selain itu, bagian penutup merupakan kesimpulan dari inti suatu karangan. Yang ketiga, bagian akhir. A. Daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis ditulis paling awal. Jika nama penulis terdiri atas 2 kata atau lebih, penulisannya dibalik. Caranya, nama belakang penulis ditulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Misalnya, nama saya kan Lia Rizky.
Kemudian yang ditulis terlebih dahulu itu adalah Rizky, Lia. Setelah itu titik. Kemudian yang kedua ada tahun terbit. Yang ketiga, judul buku ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Yang keempat, tempat penerbit atau tempat terbit, kota tempat penerbit. 5. Nama penerbit. Tanda baca yang digunakan, yang pertama ada tanda koma untuk menandai nama yang dibalik. Misalnya tadi Lia Rizky, kemudian menjadi Rizky, Lia. Kemudian yang kedua, tanda titik digunakan di antara nama penulis, tahun terbit, judul buku, dan nama kota tempat penerbit. Yang ketiga, tanda titik dua digunakan di antara kota tempat penerbit dan nama penerbit. Yang B, lampiran. Beberapa unsur ilmiah dapat diuraikan sebagai berikut. A. Topik. Topik yang disusun harus menarik, aktual, problematik, memiliki pengetahuan dasar, bermanfaat, data mudah diperoleh, dan terbatas. Yang B. Judul. Judul karya ilmiah harus menarik, singkat, padat, menggambarkan isi sesuai topik, mengandung kata kerja operasional, tidak bermakna ganda, diungkapkan dalam bentuk frasa. Judul mencerminkan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang ada tulisannya fraksi itu bukan fraksi, tapi frasa. Selanjutnya yang C, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumahan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Paparan pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Yang kedua, rumusan masalah. Masalah adalah peristiwa, fenomena, atau kondisi di lingkungan sekitar yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis. Rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, mengapa, atau bagaimana. Masalah tersebut menjadi fokus pembahasan dalam karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, ada tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan dalam karya ilmiah. Penentuan tujuan penulisan karya ilmiah berdasarkan masalah yang dirumuskan. Yang keempat, ada manfaat penulisan karya ilmiah. Manfaat penulisan karya ilmiah disampaikan penulis untuk meyakinkan pembaca. Penulis dapat menyampaikan bahwa manfaat penulis karya ilmiah salah satunya sebagai pengembangan bidang ilmu atau pihak-pihak tertentu. Yang keempat atau D, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam sebuah susunan karya tulis ilmiah diartikan sebagai penegasan terhadap batasan-batasan karya ilmiah. Selain itu, tinjauan pustaka mengemukakan sejumlah teori serta pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang ingin dilakukan. E. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode penelitian yang digunakan peneliti berbeda-beda tergantung pada tujuan penelitian. Metode penelitian berikut biasa digunakan para peneliti. Yang pertama ada metode deskriptif. Adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta dengan apa adanya tanpa ada pelakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang berupa kuantitatif
atau kualitatif. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambar atas sebuah gejala atau fenomena setelah mendapat pelakuan atau diteliti. Yang ketiga, ada metode penelitian kelas. Metode penelitian kelas adalah metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Sebagai contoh, tentang motivasi belajar dan prestasi belajar. Prestasi belajar peserta didik dalam kompetensi dasar tertentu. F. Pembahasan. Bagian pembahasan berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Rumusan masalah dapat dianalisis oleh data yang diperoleh dari pengamatan atau wawancara. Data yang diperoleh dibahas dengan berbagai sudut pandang dan teori-teori yang dikemukakan sebelumnya. Pembahasan data bertujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Jika diperlukan, pembahasan dapat didukung oleh grafik dan tabel grafik, dan tabel merupakan cara efektif dalam penyajian data dan informasi. Sajian data dan informasi lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Penulis perlu menggunakan argumen seperti yang tercantum dalam kerangka teoritis. Argumen penulis harus kuat agar pemecahan masalah demi harapan. Jika argumen dan data yang dikemukakan penulis lemah, pemecahan masalahnya pun jauh dari harapan. Simpulan. Simpulan merupakan bagian dari intisari pendahuluan, kerangka teoretis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Penulis perlu meringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur dalam karya ilmiah sebelum membuat simpulan. Jadi, simpulan yang dibuat penulis harus berhubungan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam karya ilmiah. H. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan penulis sebagai landasan dalam menyusun karya ilmiah. Sumber kepustakaan tersebut biasanya digali dari sumber tertulis baik berupa buku, artikel, dokumen resmi, maupun sumber lain dari internet. Semua sumber tercetak atau tertulis yang dibuat dalam karya ilmiah harus ditampilkan dalam daftar pustaka. Sebaiknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan di dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh dicantumkan di karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Sumber tertulis yang memerlukan banyak tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak 1 spasi. Jarak antara sumber yang satu dengan sumber lain adalah 2 spasi. Susunan penulisan daftar pustaka adalah nama penyusun atau pengarang buku, tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan penerbit. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.